Ya. Oke, ini adalah 3 chart dari 3 instrumen yang berbeda. Ya, dari 3 instrumen yang berbeda. Nah, yang warna orange ini adalah IHSG, kemudian yang warna biru ini adalah Dow Jones. Nah, kita lihat bagaimana Dow Jones dan IHSG ini rally, teman-teman. Ya. Walaupun tidak persis di tanggal yang tepat, akan tetapi di waktu bulan yang sama. Ya. Ini kalau kita lihat di sini 16 Maret 2020 terjadi fase bullish, ya. Halo sobat trader, selamat pagi. Dengan saya Hendra di sini, ya. Di video kali ini kita akan bahas keterkaitan antara IHSG, kemudian kaitannya dengan mata uang US dollar, DXY, dan Dow Jones Industrial. Menurut sejarah yang saya perhatikan dari chart, IHSG itu akan drop ketika mata uang US dollar akan menguat. Demikian juga sebaliknya, ketika US dollar melemah, maka IHSG akan menguat. Ya. Oke, mari kita lihat di chart apakah memang benar demikian, ya. Oke, langsung saja kita lihat di chart seperti apa. Ya. Kita mulai dari mata uang US dollar, ya. Di video ini saya menggunakan platform dari TradingView. Ya, biasanya hampir sebagian besar trader menggunakan TradingView untuk melakukan analisa, ya, karena memang tools yang ada di sini sangat lengkap sekali, ya. Nah, sekarang kita akan start dari mata uang US dollar yang diwakili oleh DXY. Ya. Oke, kalau kita lihat dari time frame monthly, ya, kalau kita lihat dari time frame monthly yang terjadi di sini, ya. Pada saat terjadinya kejatuhan mata uang US dollar yang terjadi pada bulan Maret, ya, kalau kita lihat lagi di sini, tepatnya di tanggal 23 Maret, ya. Di tanggal 23 Maret terjadi, ya, drop yang signifikan. Jadi bermula dari level ini, teman-teman. Ini. Oke, saya kasih warna merah untuk melihat lebih jelas. Nah, ini tepat pada tanggal 23 Maret. Dimana kalau kita lihat dari past history yang terjadi, di sini, harga tertahan dari area supply. Ini adalah area supply, ya. Rally base drop. Rally base drop yang terjadi pada Januari 2017. Kita lihat look to the left dari sejarah yang terjadi, tertahan dari area supply. Ya, tertahan dari area supply. Secara teknikal, kondisi dari US dollar memang terjadi sangat baik dari teknikalnya, yaitu tertahan dari area supply. Lalu kemudian Januari 2017 kejatuhan dari US dollar, kemudian harga turun dan menghantam area resisten become support di sini. Ya, ini adalah resisten, di break become support. Ya, di break become support. Nah, lanjut. Setelah terjadi penurunan ini lalu harga mantul pada antara Januari dan Februari 2018, kemudian harga bergerak rally sampai bulan Maret 2020. Jadi kita bisa melihat di sini lebih kurang sekitar 2 tahun dari 2018 sampai 2020. Nah, kemudian terjadi penurunan yang signifikan kembali dari awal Maret 2020. Dan kalau kita ngelihat lagi di sini, ini hampir lebih kurang 1 tahun dari penurunan yang terjadi, ya. Nah, apakah kita bisa memperkirakan kenaikan yang terjadi dari mata uang US dollar saat berada di area ini? Ya, jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena kita melihat ada area drop base rally dan ini pola yang terjadi berulang di market.
Pantulan harga yang terjadi dari rally base drop juga mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, tertahan dari drop base rally. Ini adalah drop base rally DBR. Sedangkan yang di atas ini adalah RBD, rally base drop. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu RBD, apa itu DBR, teman-teman bisa lihat di tutorial technical analysis yang sudah saya jelaskan di playlist tutorial technical analysis. Teman-teman bisa lihat dari video yang sudah saya jelaskan, sangat lengkap sekali ya. Nah, oke, sekarang kita lihat harga saat menyentuh level ini, kemudian yang terjadi adalah satu kenaikan, teman-teman. Ya, terjadi kenaikan yang saat ini yang kita lihat di chart. Ya, yang saat ini kita lihat di chart. Bagaimana area demand ini direspon oleh market. Nah, sekarang mari kita bandingkan ya, apakah memang demikian ada kaitan erat antara IHSG, Dow Jones Industrial dengan DXY atau mata uang US dollar. Oke, saya bandingkan di sini menggunakan IHSG. Di sini ya. Oke, ini adalah warna orange menjelaskan bahwa ini adalah chart daripada IHSG. Dan mari kita lihat lagi dengan Dow Jones. Oke, dengan Dow Jones. Sebentar. Oke, saya tambahkan sini. Dow Jones saya hapus dulu sebentar ya. Lebih jelas. Oke, di sini tadi adalah DXY. Nah, ini adalah dari DXY. Sekarang saya tambahkan lagi di sini adalah Dow Jones. Ya. Oke, ini adalah 3 chart dari 3 instrumen yang berbeda. Ya, dari 3 instrumen yang berbeda. Nah, yang warna orange ini adalah IHSG, kemudian yang warna biru ini adalah Dow Jones. Nah, kita lihat bagaimana Dow Jones dan IHSG ini rally, teman-teman. Ya. Walaupun tidak persis di tanggal yang tepat, akan tetapi di waktu bulan yang sama. Ya. Ini kalau kita lihat di sini 16 Maret 2020 terjadi fase bullish ya. Fase bullish. Jadi pada saat terjadinya IHSG menguat dan Dow Jones Industrial menguat, justru diikuti dengan melemahnya mata uang US dollar, teman-teman. Ya, justru diimbangi dengan mata uang US dollar yang melemah. Ya, kita lihat di situ ya. Oke, kita coba menggunakan satu chart saja biar tidak membingungkan ya. Di sini saya kosongkan chart. Mari kita lihat awal kejatuhannya. Kurang di sini. Oke, awal kenaikan ya, maksud saya awal kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini tepat harga mantul dari area support. Ini adalah support level. Support level direspon oleh market. Inilah yang terjadi satu kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Nah, bagaimana dengan kondisi market saat ini dari IHSG? Ya, ada kekhawatiran ya, IHSG ini akan melemah. Akan lanjut melemah. Melemahnya IHSG akan diikuti dengan saham-saham blue chip yang juga akan melemah. Ya. Nah, oke, mari kita lihat apakah ada juga kaitan antara IHSG ketika menguat dengan saham-saham blue chip. Oke, saya bandingkan dengan saham BBCA barangkali. Oke, saham BBCA. Dan kita lihat di sini, ini terjadi pada bulan Maret 2020 antara tanggal 16 sampai tanggal 19. Disinilah terjadi satu kenaikan yang luar biasa, terjadi rebound. Ya, terjadi rebound. Ya, jadi ini terjadi persis sekali pada level yang sama di area support. Kemudian kita coba lagi saham BBRI.
Saham BBRI kalau kita lihat lagi, ini terjadi pada bulan. Oke, ini sempat terjadi satu kenaikan di bulan Maret, akan tetapi harga lanjut turun kembali di sini ya. Tidak benar-benar pas di bulan Maret. Ya, karena kalau kita lihat look to the left, lihat sebelah kiri, harga menyentuh area demand di level ini. Ya, menyentuh level area demand. Dimana kalau kita lihat bagian sebelah kiri lagi di RSI ini, maka ini adalah sejarahnya ya. Ini adalah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian higher high. Di sini membuat satu zona FTR dan pantulan yang terjadi dari level ini. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat saham yang lain. Kita menggunakan saham Telkom. Oke, kita lihat di sini terjadi pada bulan Maret juga, hanya saja tanggal yang berbeda ya. Tanggal yang berbeda, sempat terjadi satu kenaikan yang luar biasa, kemudian harga tertahan oleh area supply lalu jatuh kembali, kena dari level resisten become support di sini. Ya, di sini ada beberapa kali retest yang terjadi. Sini. Ya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap IHSG saat ini? Ya, apa yang kita lakukan dengan kondisi IHSG saat ini? Kalau kita lihat dari chart yang terjadi, ya dari chart yang terjadi, ini adalah area demand. Ini adalah area demand. Apakah kemungkinan level ini bisa ditahan oleh market pada level ini? Ada peluang area ini akan mampu menahan harga. Ya, ada peluang. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana pergerakan yang terjadi dari US dollar. Kita lihat mata uang US dollar. Ya. Oke, sekarang kita analisa ulang dari time frame terbesar. Kita mulai dari sini ketika terjadi satu penurunan yang tajam, kemudian akhirnya di break oleh candle bearish ini, lalu harga break resisten, support di break menjadi resisten, lalu kemudian dia bergerak naik ke atas membuat rally base drop di level ini, ya. Oke, kemudian mari kita lihat lagi di sini. Nah, area ini kemungkinan menjadi level serius dari seller ya, karena kejatuhan harga dari level ini sudah terjadi di masa lalunya. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa area ini menjadi level penting. Apakah US dollar nanti akan lanjut menguat atau kembali turun? Nah, jika yang terjadi adalah penurunan seperti ini, gitu ya, maka ini waktu yang tepat untuk kita bisa memperkirakan IHSG kemungkinan besar akan kembali rally. Ya, IHSG kemungkinan besar akan kembali rally. Jadi saya memperkirakan level ini juga akan menjadi level terbaik dari zona seller. Ya, buat teman-teman yang saat ini nyangkut di beberapa saham, ya harap bersabar di Anda, baik di saham blue chip, di BBCA, BRI dan seterusnya, maka ada peluang US dollar akan kembali melemah. Ya, tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana chart yang ada di IHSG jika kita melihat secara teknikal. Nah, untuk saat ini apa yang terjadi dengan chart dari US dollar? Kalau saya perhatikan dari chart yang ada di sini, ini masih menunjukkan kondisi bullish. Saya belum melihat ada tanda-tanda untuk kejatuhan pada kondisi dari US dollar. Ya, kenapa? Karena di sini ada resisten, kemudian ada zona demand, maka ada peluang besar harga untuk lanjut
rally ke atas ya di level ini sampai area yang tadi kita sudah analisa bareng ya di IHSG. Oke, sekarang kita kembali lagi ke IHSG. Oke, di sini ada satu zona yang cukup menarik ya, dan level ini sempat direspon oleh market, akan tetapi perlu diwaspadai kenaikan yang terjadi ini ya pada level ini. Ya, ini adalah support yang di break become resistant dari level yang terdekat yang kita lihat di sini. Ya, Pak. Jika nanti dia break ke atas, maka kemungkinan akan lanjut rally. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, bagaimana yang terjadi? Kalau ini tidak mampu rally dan ini dijebol gitu ya, akan sampai sejauh mana harga akan bergerak? Jika saya perhatikan dari level ini, maka saya fokus ke sini. Ini lebih kurang di harga 5.300 sekian ya, ada peluang yang sangat besar jika ini nanti terjadi penurunan yang tajam, maka ini akan lanjut naik ya. Nah, jadi kita harus perhatikan dari dua level yang ada di sini, yaitu di harga lebih kurang di 5.800 ini ya, atau di 5.400 ya. Jadi antara 5.400 dan 1.500 ini adalah level-level krusial apakah nanti IHSG akan lanjut rally atau tidak. Dan tentu saja ini berhubungan erat sekali dengan mata uang dari US dollar ya, mata uang US dollar seperti ini. Oke, kita lihat Dow Jones. Apakah ada kaitan erat antara Dow Jones dengan IHSG? Jika kita melihat dari chart yang terjadi dari Dow Jones masih strong bullish ya. Dow Jones masih strong bullish di sini. Terlihat dari momentum yang terjadi di sini, bahkan mampu break all time high yang ada di zona ini, di level ini. Ya. Kemungkinan masih strong bullish. Dan kalau kita lihat dari IHSG, dari Dow Jones ya, kalau kita lihat dari Dow Jones, kejatuhan harga terjadi crash pada bulan Maret 2020 ya, tepat sekali pada bulan Maret 2020. Di sini kita lihat ya, 2 Maret 2020, kemudian lanjut rally pada bulan yang sama di tanggal 23 juga terjadi kenaikan yang luar biasa. Ya, kita tadi sudah sama-sama lihat bahwa terjadi satu drop signifikan yang terjadi di DXY ya. Coba kita bandingkan dengan DXY. Oke, kita lihat di sini nggak cukup ya, sepertinya nggak cukup ini layarnya, terlalu lebar. Oke, fokus kita ke sini ya, teman. Nah, ini fokus kita di area sini. Inilah yang terjadi pada saat DXY melemah ya, seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya pikir cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa Anda untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Thank you.